Hai everyone, welcome to Portray season yang kedua. Tentunya bareng gue Renata dan juga Eris dan Justin. Hai semuanya. Halo. First of all, we wanna say Happy New Year buat semua pendengar Portray. Karena ini episode pertama kita ya di 2021. Semoga di tahun ini kita semua menjadi lebih baik dalam segala hal. Amin. Amin. Oke. Jadi guys, sebenarnya gue tuh pengen nanya sih ke kalian. Menurut kalian setuju gak sih kalau ada yang bilang kalau masa SMA itu adalah masa paling membahagiakan dalam hidup kita? Setuju apa enggak ya? Bingung kalau ngomong setuju atau enggak. Kalau memahami konteks kebahagiaan itu sendiri berat. Apa ya? Ya mungkin karena kita udah lebih ini kali ya. Udah melewati masa pertumbuhan yang udah menjelang dewasa gitu kan. Jadi kayak udah mulai paham situasi segala macam, terus udah seru-seruannya juga udah beda dibanding lo kayak lo masih SD atau SMP gitu kan. Setuju sih. Jadi kayak SMA itu transisi dari SMP yang kita masih main-main, tapi juga mau ke university gitu. Jadi kayak ada dewasanya, ya nggak sih? Yap. Nah, oke. Mungkin gue pengen ngajakin kalian nostalgia ke masa SMA kalian yang mungkin agak berbeda dengan generasi gue. Kalau gitu sih Re, kita masih seumuran kok. Kita cuma beda dikit kok umurnya. Ya, 10 tahun. Berapa? Enggak lah, gila 10 tahun. Gue 10 tahun, Tintin 20 tahun. Gue baru lahir, Tintin udah kuliah lagi. Parah. Eris paling muda, biarin. Enggak lah. Jangan berantem. Oke. Mungkin Eris dulu bisa memulai. Apa SMA nih ya? Aduh. Iya. SMA tuh. Jujur, itu pertama kali gue dapet merah adalah di SMA. Oh, nilai merah. Iya. Rapot gue merah pertama kali di SMA. Sebelum-sebelumnya gue gak pernah. Oh iya benar. Karena kayak dulu-dulu tuh gue teladan. Terus kayak pertama kali nyontek gue rasa gue SMA deh. SMP, SD tuh gak pernah gue. Pokoknya teladan banget deh. Anaknya lurus-lurus aja gitu. Sampai nyokap gue makanya udah gitu kan biasanya kalau dulu waktu zaman sekolah SMP atau SD gitu kan yang ngambil rapot kan bokap kan biasanya gitu kan. Oh nilainya ya oke lah, lumayan tidak mengecewakan gitu meskipun gak dapat ranking. Tapi giliran SMA nyokap gue dong pengen wah masuk sekolah lumayan nih unggulan gitu kan, harusnya nilai bagus nih. Pas dia ngambil rapor langsung gue dibentak-bentak deh. Oh dimarahin. Itu SMA kelas berapa? Kelas 1 apa kelas 2? Kelas 1 baru pertama kali tuh nyokap gue ngambilin rapot. Pertama kali langsung merah. Wali kelas gue langsung, ibu tenang ya ibu, sabar ya ibu, sabar. Ya ampun. Karena ya asli gue gak pernah dapet merah. Karena mungkin emang satu mungkin lebih culture shock juga kali ya gue. Karena kan itu kan kayak sekolahnya di wilayah gue tuh Jakarta Timur kan itu lumayan termasuk favorit. Apa sih? Negeri gitu. 48. Gak tahu gue 48. Ya nggak terlalu inilah. Sebenarnya dia dibilang katanya unggulan. Enggak, maksudnya dibandingin sama kayak lu pernah denger kayak 81, 14 gitulah. Jakarta Timur tuh mereka lebih terkenal karena unggulannya. Nah, di gua sebenarnya favorit, tapi secara nilai sebenarnya menyaingi lah mereka itu. Asik, nyombong gua. Nah, cuma emang karena kan gua agak shock ya, ternyata isinya kutu-buku semua kayaknya. Sampai ya enggak lah, maksudnya pinter-pinter semua. Terus sementara gue kayak yang pas-pasan gitu loh biasa aja. Jadi gue agak shock. Dan kelas tuh believe it or not itu gue peringkat 3 terbawah, 3 terendah lah. Kalau masalah nilai asli deh. Sampai gue tuh jadi ada 2 temen gue lagi yang kita kalau ngambil nilai tuh balap-balapan. Nilai lu berapa? Karena tahu gitu ya kita yang paling rendah anjir di kelas. Aduh, kocak banget. Terus apa lagi ya? Oh, nah satu lagi karena sekolah gue kan emang dikenal favorit gitu kan di wilayah. Sampai ada satu temen gue pernah naik angkot. Terus pas turun dari angkot, kiri bang, sekolahnya di situ. Ih, awas minggir, turunnya pakai rumus ketidiktuin anjir, goblok banget. Ada ibu-ibu mau gitu kali ya Allah, apaan sih gue bilang gitu. Aduh, kocak. Apalagi ya? Udah itu
Banyak sebenarnya, asli deh, asli gue. Cuma gue bingung nih kayak ada kan dulu tuh ada ekskul kan biasanya. Ekskul basket, bola gitu lah segala macamnya. Terus ini ceritanya waktu itu jam lo tuh kalau jam sholat, gue nggak tahu deh kalau di sekolah gue kan karena negeri kan jadi ada istirahat sholat Jumat gitu kan. Terus jadi kayak gue lupa itu antara istirahat sholat Jumat atau sepulang sekolah di hari Jumat. Pokoknya hari Jumat aja gue inget ya. Itu tuh kayak jadi kelas gue itu pas gue udah kelas 3 sih, kelas gue sama kelas sebelah gue itu anak-anak cowoknya pada tukeran lemari. Lu kebayang gak sih? Lemari itu yang di dalam kelas tuh yang gede itu dorong-dorong keluar. Lemari buat apa? Alat tulis gitu. Lemari buat guru naro buku-buku segala macam gitu loh. Kan ada biasa di dalam kelas kan. Itu tuh gak ada gue soal makanya gue nanya lemari apa ya gitu. Oh iya ada. Jadi buat naro peralatan juga kayak apa segala macam gitu-gitu. Nah itu tuh didorong-dorong keluar kelas terus tukeran. Apa coba maksudnya? Random banget asli. Terus udah gitu ketahuan sama wakil kepala sekolah gue, apaan itu? Diteriakin, dipanggil semuanya langsung diskors itu anak-anak. Buat apa tapi? Hah? Buat apa Riz? Nggak ngerti, emang iseng aja, mereka nggak ada kerjaan. Anak sekolah gue. Emang ada banyak hal yang nggak perlu ada jawabannya sih. Itu emang tapi gue bingung, gue kira maksudnya tadinya mau buat apa gitu. Itu hiburan aja, Tin. Hiburan aja. Aduh, asli random banget. Tapi emang ya kelakuan anak-anak SMA kan emang aneh-aneh kan kadang-kadang. Iya. Terus ada yang udah mulai kayak geng-gengan biasa gitu kan, kubu-kubuan, pasti ada lah yang kayak gitu-gitu. Cuma gue anaknya netral sih, sama siapa aja gue membaur. Tin, kalau lu SMA di mana, Tin? Maksudnya di Jakarta apa di? Gue SMA di Bekasi. Oh, di Bekasi. Masuk gue. Gue ya mungkin agak beda kali ya kalau sama lu di negeri ya Riz ya pasti. Tapi tetap ketat sih karena gue Katolik kan, sekolahnya sekolah Katolik jadi ketat kan. Apa ya? Dari mana ya ngomongnya? Kalau misalnya dari sekolah sama guru gitu ya pasti kayak biasa lah ya. Ada guru yang asik gitu, tapi banyak juga guru yang strength banget atau enggak aneh gitu maksudnya ya. Kayak gitulah. Terus habis itu gue tuh dulu ambilnya IPA waktu kelas 2-nya. Gue jadi kalau di gue waktu SMA mulai IPA-IPS-nya kelas 2. Kalau yang tahun setelahnya kan dari kelas 1 deh kayaknya gitu. Iya, kelas 1 udah penjurusan terus ya besokannya. Betul, gue masih yang di kelas 2. Nah, itu yang kocak tuh gue pas kelas 2 jadi ada guru biologi gue gitu. Kelasnya tuh gak boring, seru gitu sih. Terus yang paling kocak, gak tau ini jorok or gak jorok ya maksud gue ya. Jadi waduh. Kelas 2 apa kelas 3 ya itu gue. Ya udah latihan apa? Kelas apa aja latihan. Nah itu tuh kita sampai tes sperm gitu loh, yang ngelihat di mikroskop gitu. Kita semua tuh kocaknya pas sekolah, pas lagi maksudnya mau ngambil hari H itu nggak ada yang mau deket cowok sama sekali. Karena maksudnya kayak jangan sampai kita jadi objek gitu loh maksudnya. Takut apa? Enggak, bukan. Takut jadi objeknya buat ngebayangin something gitu loh, Re. Kan ketika lo masih ngeluarin mereka mau ngeluarin gitu kan. Agak-agak lah, tapi kan mereka pasti ngeluarin itu di WC kan? Betul, emang iya. Cuma ya proses untuk mengeluarkan itu kan yang ditakutkan. Betul. Apa sih? Terus jadi tuh kayak sampai anak IPS segala tuh sampai kayak gila ya, sampai lo sampai temen gue yang di sekolah luar gitu semua kayak nggak salah lo ada kayak gitu prakteknya sampai seperti itu. Emang guru biologi gue tuh cewek tapi kayak dia open minded gitu loh, jadi kayak ya kenapa lu kan udah beranjak dewasa gitu loh, maksudnya jadinya ya udahlah ya kelas 2 gitu ya udahlah gitu maksudnya, jadi supaya lo tahu kayak gimana sih pergerakan sperm itu aslinya bener gak yang kayak di buku tulisannya bentuknya kayak gitu.
Bener nggak sih Bener. kayak kecebong Bener gitu yang kan? kayak di buku itu persis, Re. Iya. Dan dia Terus dia gerak-gerak gitu. Iya. Tapi itu pun cepet banget, Re. Kayak persekian detik loh. Jadi kalau lo agak liatnya kelamaan, Mati. udah mati. Apalagi Iya. kalau kena panas atau udara itu udah mati. Nah waktu itu Iya, temen iya, gue benar. semua nggak ada yang berhasil anak kelas lain. 1 orang itu doang yang masih bisa dilihat. Kuat juga ya. Saya sampai diginiin sama guru gue. Wah kamu nih kuat nih gitu. Oh, unggulan ya. Spermanya Yang lain unggul, tuh kosong, bibit karena unggul. karena apa ya? Iya. Kan dipaksa ya, jadinya kosong, banyaknya cuma air doang maksudnya. Air itulah gitu maksudnya. Jadi nggak ada spermnya. Iya. Itu terus satu lagi yang paling gue terkesan tuh apa ya? Yang paling ingat sampai sekarang. Jadi guru gue itu suruh kita kayak bikin fosil gitu loh dari binatang. Guru yang sama ya, kelas 2 tuh. Hebat ya gurunya Tintin ya. Jadi beneran, terus kita mau apa, tadinya kelompok gue dapet tikus, gila gak ada yang berani kan, kayak ini gimana nih pakai tikus kan, ya kan geli gitu kan. Akhirnya tadinya mau ganti marmut, udah beli marmut kita nggak berani bunuhin kan, takut kayak nggak tega. Iya, kasihan Jadi, lagi. akhirnya kelompok gue ganti ikan yang gede gitu deh, pokoknya nyari ikan yang gede yang sampai yang bagus, bisa sampai gue lulus tuh masih dipajang aja akhirnya tuh. Kalem sih kayak kan ada soalnya di sekolah gue tuh ada pameran kayak biologi gitu-gitu loh. Jadi Sains. gitu. Temen gue tuh ada yang bikin dari kucing gitu loh, serius kucing beneran. Kucing, ada monyet, katak, sama apa ya satu lagi, kepala kambing deh kalau nggak salah. Loh, monyet emang boleh ya? Sebenarnya nggak boleh, tapi temen gue akhirnya dapet di pasar pramuka dong. Wih, jahat banget asli dah. Iya, Aduh. Gue sumpah kan sih. nggak lihat dari awal intinya, tapi gue aja gue takut gitu sama yang lain gitu kan, maksudnya buat suruh bikin itu gitu. Itu ada satu temen gue kan di sekolah gue tuh yang muslim jarang ya, tapi ada satu temen gue dia kebetulan muslim tapi dia berani banget, dan semua temen gue nggak, seberapa kelas kita ada 4 kelas gitu apa 3 kelas, nggak ada yang berani. Jadinya mereka patungan suruh beliin pancinya buat ngerebus gitu-gitu semua, suruh si orang itu, dia pokoknya orangnya tuh datar gitu, pokoknya berani. Jadi dia ngerebus tuh yang monyet, yang kucing gitu, semuanya dia masukin. Kita semua gak ada yang berani, takut. Itu pancinya Yang- nggak akan dipakai Wah, lagi nggak sama tahu nyokapnya kan? Itu ya. Ganti topik, gue udah enek nih. Iya, Udah keringet dingin gue asli. Alamatin kayaknya. Tapi ya itu tuh paling gue ingat sampai sekarang. Cuma ya gue jadi ngeliat langsung lah ya kayak apa maksudnya proses orang kalau yang kayak fosil-fosil tuh kayak gimana. Terus Iya, Tin. Oke, Tin. Ganti, Tin. Gue udah lemes banget asli. terus apa lagi ya? Apa ya yang paling terkesan tiap kali kalau gue di SMA tuh olahraga kita tuh dipisahin antara cowok sama cewek. Nah tapi olahraga cowok tuh lebih enteng. Kalau olahraga cowok olahraga cewek tuh lebih berat daripada olahraga cowok. Jadi temen gue tuh pasti ada yang pingsan, ada yang pokoknya ada aja lah pokoknya, karena tuh kita bisa disuruh keliling. Contoh kayak UAS nih, kita keliling dulu sekolah gue kan di komplek Kemang gitu kan, itu kayak dari depan komplek sampai jauh banget di tengah bundaran perumahan itu, dan itu jauh, itu pasti ada yang pingsan juga tuh. Lumayan sadis sih di sekolah gue kayak guru olahraganya gitu. Alasannya apa sih maksudnya dibedain gitu? Oh kan karena mungkin udah dewasa juga ya Reh, jadi dipisahin antara cowok sama cewek olahraganya. Bukan, maksudnya kenapa dibedain Kadar. olahraga jenis apa buat cewek sama cowok gitu? Olahraganya Reh. Agak aneh juga sih. Emang guru Iya olahraganya sih. suka ya begitu deh gitu. Gitu deh orangnya. Oke. Sampai jadi bercandaan, kocak deh. Gue mau ngomong bercandanya tapi kalau didengar kan nanti gak enak ya gue juga. Ada sampai jadi kayak kita bercandain mau dijemput, kan gue dulu naik jemputan gitu-gitu. Terus apalagi ya, kalau cinta-cintaan pasti di sekolahan gitu. Sama kakak kelas gitu, Tin. Iya deh,
Ada yang sama Apa, kakak temen? kelas, tapi ada yang juga sama temen gitu. Terus tapi Oh. kalau di gue yang di IPA itu nggak separah itu sih Re, tapi yang di anak IPS tuh parah deh pokoknya gitu pacarannya. Terus Maksudnya parah tuh parah gimana? kayak misalnya lo udah ngapain gitu-gitu, kayak yang begitu tuh. Oh, stagesnya tuh udah Kan gosip ini mah gitu, wah, macam-macam. menyebar gitu. Sama dia tapi karena dia bispak gitu, bisa kayak gitu. Padahal misalnya lo nggak tahu dia ngapain, lo nggak tahu iya, gitu. iya, iya. Yang kayak gitu. Kok liar banget sih sekolahnya Tintin? Enggak, tapi Kayak gue gitu-gitu banget. enggak, tapi di IPS cuma kalau lu tanya parah enggak juga sih Riz, karena gue denger kayak temen gue di sekolah lain dari SMP aja parah banget gitu kan. Kalau di sekolah gue sebenarnya itu pun gue tahu karena temen gue sendiri yang deket, sahabat gue tuh anak IPS, jadi gue tahu apa storynya, tapi juga kayak bukan sama anak sekolah gue, misalnya bandelnya ketemu sama temen yang lain gitu, tapi masih nggak terlalu parah sih. Parahnya tuh cuma ya ada lah ya kadang-kadang cowok-cowok misalnya setahu gue ngumpul terus dicekokin gitu kan. Ada anak yang baru masuk dari kelas 2 SMA dari sekolah lain nih misalnya diajarin lah gitu-gitu kayak gitu sih. Terus apa lagi ya, geng-gengan ada pasti, cuma gue juga nggak terlalu ngikutin geng-geng yang lain, tapi ada temen gue sendiri yang kayak satu geng sendiri gitu, tapi nggak yang sampai kayak orang lain yang mengelabrak apa-apa, itu nggak ada, nggak kayak gitu. Apalagi ya, kalau kayak yang bully-bully gitu ada nggak sih di sekolah gue kalian? nggak sih, Ada. nggak. Ada. Di sekolah gue ada sih. Maksudnya kayak ya adalah satu anak yang entah kenapa Dibully ya gitu. Iya dibully sama satu angkatan. Gue nggak ngerti kenapa sih. Kasian banget. Kayak gue juga nggak ngerti permasalahannya apa. Cuma belakangan sih gue Cewek. ada cewek. Terus kayaknya ada cowok juga. Cuma gue lupa deh. Kayaknya cowok nggak terlalu gimana. Yang cewek sih yang paling parah itu sampai kayak satu angkatan tuh kayak nggak mau gimana gitu sama dia gitu. Cuma kayak gue ngeliat lama-lama ya emang anaknya juga agak bermasalah. Cuma gue nggak tahu ya. Gue kan nggak kenal deket. Gue cuma observe dari luar aja. Iya. Gitu. Oke. Di gue tuh Ya. kalau yang lemah gitu Riz lagi Re, jadinya tuh kayak ada kelompoknya sendiri yang bagian yang lemah gitu loh. Oh iya Jadi iya nggak ngerti. dibully gimana, tapi kayak yang ini tuh yang kalau yang kayak mau show off tuh tipenya yang ini, satu geng ini gitu. Kalau yang geng cewek atau geng cowok yang gimana gitu, yang kayak famous banget. Ada geng yang cupu-cupu biasa gitu, istilahnya kayak orang ngomongnya cupu-cupu biasa, jadi segeng kayak gitu loh. Cupu-cupu Oke. biasa tuh gimana Gue nggak bisa sih? bilang tuh. Ya pokoknya nggak inilah, maksudnya kayak nggak menonjol atau Iya gimana kan kayak Tin, gitu. Jadi maksudnya. berkumpul bareng yang ini gitu. Oh, oke. Tapi kalau yang lainnya tuh kayak sendiri paling gitu. Tapi yang paling menurut gue pas SMA tuh akhirnya kita tahu malahan yang tadinya kayak famous banget, terus kayaknya dia udah pernah udah pacaran udah berapa kali gitu misalnya. Temen gue ada satu alim banget, anak mami banget, lu kalau deket dia aja tuh aromanya aroma bayi, cowok. Oh, terus Tapi akhirnya teman-teman tuh akhirnya tahu semua, wah koleksi video bokep dia kan lengkap banget, banyak banget gitu. Jadi alim-alim tapi ini bener gitu, sih. malahan justru lebih menyeramkan yang alim-alim gitu. Dan satu lagi yang Iya. bukan film bokep banget, tapi bokepnya bokep anim. Oh, hentai. Kayak gitu, itu yang alim-alim tuh. Oh, alah. Ya anak-anak segitu kan emang lagi nge-explore, Mencari jati lagi diri sih. explore-nya gitu ya. Tapi Iya, benar, gue jadi benar. ingat ngomong ada cowok alim. Dulu tuh ada satu angkatan gue tuh ada satu cowok. Hmm. Itu sampai cewek-cewek tuh suka gangguin dia karena apa, dia tuh nggak bisa kesentuh cewek dikit, kesenggol dikit dia langsung keringet dingin. Asli. Gitu. Oh Iya, gitu. langsung pucet mukanya, keringet dingin itu asli ada. Ada Kayak gitu, traumatik kali ya. kesenggol. Apa? Ada Gue nggak traumatik. tahu deh. Nggak ngerti deh. Tapi anaknya sih emang ya kalem gitu, baik. Terus kan ya kalau dia antara cewek-cewek sih dibilangnya lumayan ganteng lah gitu. Cuma jadi sering diledekin gitu. Waduh gitu kan. Iya. Langsung pucet, langsung keringetan. Kalau misalkan ditepuk Ngakak gitu sih. aja nggak bisa dia tuh. Parah banget sih. Itu kocak sih. Menurut gue. Aduh. Sama apa lagi ya? Banyak ya kalau misalkan SMA gitu. Tapi kalau kayak apa tadi
lu Tin? Apa? Geng-gengan gitu? Banyak sih pasti, ya nggak sih? Tapi lu pernah ini nggak sih kayak misalkan berinteraksi sama kayak adik kelas gitu, suka atau sama senior atau sama adik kelas kayak gitu? Kadang-kadang ada, tapi nggak yang sampai gimana banget sih, nggak, biasa aja. Nah dulu tuh ya, kalau gue tuh sampai gue nggak ngerti kenapa setiap ada, kan gue naik kelas gitu kan, terus kan ada junior pasti kan di bawah, itu tuh ada beberapa junior yang biasanya emang deket sama gue gitu. Cuma gue nggak tahu kenapa ya, emang tampang gue kayak tampang tempat curhat, jadi setiap ada yang deket sama gue pasti ujung-ujungnya curhat. Aneh banget. Iya asli dah. Iya kok, masa dia gini-gini. Ya Allah, iya. Oke, iya. Gue jadi tahu curhatan masing-masing junior gue, tau gak sih? Kayak emang gue tampangnya terima curhat gitu kali ya. Jadi setiap ada yang deket sama gue, bawaannya curhat mulu. Tampangnya kayak tampang guru BK Anjir. kali. Asli dah, gak ngerti gue. Ya udah, balik ke Tintin. Gimana Tin, ada yang Apa ya? mau ditambahin Yang lagi? paling kocak sih gini, kalau di IPA gue jarang ya, tapi kalau temen gue di IPS tuh kocaknya sampai gini. Misalnya kita ada guru BP yang inspeksi gitulah, misalnya ada yang handphonenya atau ada CD bokep atau apa yang gitu-gitu loh. Zaman dulu kan masih VCD gitu kan, belum zaman videonya masih VCD. Terus habis itu jadi tuh dari teman gue sendiri nih yang cerita gitu kan, sahabat gue tuh ngomongin sampai jadi supaya buat ngilangin bukti gitu itu dari depan sampai belakang pas lagi ada praktek gitu, jadi pakai karton gede gitu, jadi per kelompok gitu. Jadi tuh barang VCD tuh ya, itu sampai di estafet dari ujung ke ujung sampai keluar, pokoknya sampai guru nggak tahu. Itu kocak banget sih, karena kayak gila, hebat banget juga teman-teman gue bisa kayak gitu loh, kayak Iya, dapat idenya ya. gitu. Ya udah, gitulah pokoknya. Monggo dari Renata silakan lanjutin Re, dan gue gimana Re SMA-nya. Gue apa ya? Aduh, gue sebenarnya agak-agak lupa sih SMA gue. Tapi yang gue inget, kayaknya pas zaman SMA itu kayaknya gue tuh udah lebih serius gitu loh. Maksudnya dalam hal belajar itu lebih serius. Tapi di zaman SMA itu juga gue kayak mulai aktif kayak paskibra, terus paduan suara, meskipun suara gue itu pas-pasan banget gitu. Itu gue mulai ikut kayak gituan. Tapi akhirnya di SMA kelas 2 kayaknya ketika udah penjurusan itu, karena IPA itu kan lumayan berat ya menurut gue, itu akhirnya gue memutuskan untuk nggak ikut ekskul lagi. Kayak udah nggak pernah ikut yang kayak paskibra, atau kadang-kadang kayak paduan suara juga udah nggak pernah ikut gitu loh. Karena kayak ngejarnya tuh capek banget deh gitu kayaknya kalau IPA menurut gue ya. Terus juga seinget gue tuh kayaknya pas udah penjurusan itu gue tuh agak struggle belajar. Dan gue ingetnya tuh kayak pas SMA itu gue nggak kemana-mana gitu loh. Intinya kayak sekolah, rumah, belajar, atau ke kayak lembaga pendidikan gitu, apa ya namanya, kayak bimbel-bimbel gitu. Iya, bimbel gitulah intinya. Tapi kayak gue tuh nggak pernah dapet nilai yang memuaskan intinya. Nggak, entah kenapa gue tuh merasa di SMA itu gue struggling. Mungkin karena gue nggak nyalahin sih, cuma gue merasa apa, karena waktu gue udah penjurusan itu kan bokap gue meninggal. Jadi kayak gue agak berat di situ loh. Jadi kayaknya gue ingetnya gue tuh struggling banget ya waktu kelas 2, kelas 3 itu gue struggling. Terus udah kayak gitu ya gue ingetnya yang kayak cinta-cintaan kali ya. Pacaran mulu kerjaan. Enggak, gila. Enggak. Ini sih yang gue inget ya, gue inget sih ini orang, yang pun dia tuh baik banget si cowok ini. Intinya dia baik, terus kayak pinter, terus kayak olahraga dan musiknya juga bagus, terus kayak agamannya juga bagus gitu lah intinya. Gue nggak ngerti kenapa kita tuh tiba-tiba kayak deket aja gitu. Waktu itu kan masih zamannya Facebook ya, kayak kita deket, terus kayak sering message gitu loh di Facebook, terus kayak ngewol gitu loh. Intinya deketnya tapi deket teman, ngerti nggak sih lo? Bukan kayak ngedeketin kayak cowok ngedeketin cewek. Iya. Jadi kayak gue juga ngerasain nyaman. Even dia juga deket sama Rosa gitu. Jadi kayak gue sama dia tuh ya ngerasanya temenan aja. Rosa kalian tau lah ya teman gue. Terus udah kayak gitu
intinya satu titik itu dia akhirnya cinta sama temen sekelas gue. Intinya tuh dia suka bikin puisi gitu di wall Facebooknya, dan dia selalu tulis dia selalu tulis angka 2 di belakang puisi itu yang menginisialkan si cewek itu. Terus udah dong, terus akhirnya kayaknya dia nembak cewek itu dan ditolak intinya. Nah, entah kenapa seiring berjalannya waktu, si puisi itu dari angka itu berubah ke angka lain, angkanya 18. Gue bertanya-tanya dong, 18 itu siapa lagi gitu kan. Gue nanya Rosa, 18 itu siapa Ros maksudnya gitu kan. Terus Rosa bilang, kalau Mandarin kan IPA, ngerti gak sih? IPA kan. Nah dia bilang gitu, IPA lah, Rosa bilang gitu. IPA siapa? Masa sih, maksudnya kayak dia masih suka sama cewek itu yang nolak dia. Enggak lah, bohong gitu. Terus intinya I found out that 18 itu R, which means gue. Abjad ke-18 itu R kan. Terus kayak gila kali ya. Terus intinya, terus ya bodohnya itu gue gak ngerti kenapa dia tuh nembak gue, terus gue terima. Terus gue tuh anaknya gampang ilfil. Dan the moment dia nembak gue, malamnya besoknya kita ketemu, gue tuh ilfil sama dia. Terus malamnya gue putusin dia, kayak gila gue jahat banget ya sama dia. Makanya gue kayak at this moment I want to say I'm sorry. Oh jadi ini yang selama ini bikin lu galau? Enggak, bukan dia. bukan. Terus kayak gue ngerasa sih di situ gue jahat banget, tapi dia tuh memang baik banget. Even ketika kita udah putus pun dia tuh masih baik gitu loh, kayak ke gue kayak masih ngajarin, masih kayak banyak hal deh yang dia tuh masih baik banget sama gue gitu. Makanya kayak gila sih. Tapi sekarang ya pokoknya dia juga udah bahagia, gue udah bahagia gitu. Terus ya sudah lah ya. Iya, terus ada satu lagi kisah cinta yang gue ingat pas SMA. Mau pacaran ini kayaknya isinya. terus Pantesan nilainya jelek ya. Enggak. Terus gue tuh pernah suka sama cowok intinya pas SMP. Dan gue tuh kayak ngerasa dia juga punya perasaan yang sama gitu loh ke gue. Cuma somehow kayak gue tuh lagi deket sama cowok lain, dan dia tuh kayak salah momen aja gitu loh, kayak nggak bisa ngedeketin gue gitu loh pas SMA itu. Terus akhirnya di kelas 3 SMA itu ya udahlah, maksudnya gue kayak udah deh, maksudnya fokus belajar aja kan, itu udah mau lulusan gitu kan. Terus gue dengar kabar dia pindah kota. Ya udah dong, kayak di situ ya udahlah gue galau-galau gitu sama Rosa gitu kan, kayak sedih-sedih gitu. Rosa juga suka sama dia? Enggak, maksudnya gue curhat sama di Rosa. Nah terus udah dong, kelas 2 SMA itu jeng dia datang lagi. Nyamperin, mau nembak? Enggak, maksudnya dia datang lagi, dia pindah lagi ke sekolah gue. Dia pindah lagi ke Cirebon gitu. Kan dulu gue sekolahnya di Cirebon kan. Ya rasa itu balik lagi lah. Ya elah. Aduh bocah SMA ini ya. Iya, tapi ya pokoknya kita kayak gue ngehin, tapi gue nggak tahu dia ngerti nggak gue ngehin kalau gue tuh masih ada rasa sama dia. Gue nggak tahu ya, tapi intinya ya kayak ya udahlah gitu, kayak teman aja. Terus di kelas 3 SMA itu ketika malam graduation, gue ingat dia tuh ngajakin gue foto. Dia bilang kayak, maksudnya kayak kenang-kenangan barangkali ya kita pisah lagi kan, maksudnya karena gue lanjutin kuliah di Jakarta, dia di Bandung. Terus pas ya udah dong, di situ gue deg-degan banget karena kayak ya ampun, gue tuh sayang banget sama dia waktu SMP gitu, kayak ngerti gak sih, kayak aduh culun banget sih. Terus udah gitu udah dong kita foto udah, tapi justru setelah graduation itu, malam graduation itu, gue sama dia jadi deket. Deket-deket, akhirnya kita memutuskan untuk pacaran, tapi nggak long last karena dia harus berangkat ke Bandung dan dia ngelanjutin sekolah dokter kan, kedokteran. Jadi gue ngerasa kayaknya nggak akan work sih buat gue, karena menurut gue tuh masih terlalu kecil untuk dihadapkan dengan hubungan jarak jauh gitu, dan kayaknya nggak sepatutnya gue merasakan itu, karena menurut gue kayaknya gue tuh mencari sesuatu yang kayak pasti gue bisa ajak hangout gitu loh. Maksudnya kayak ngerti gak sih lo, kayak kalau LDR kan aduh kayak takes a lot of effort gitu loh.
menurut gue ya namanya juga masih kecil. Akhirnya ya udahlah, kita memutuskan untuk udahan gitu. Gitu deh. Tapi kalian di sekolah kalian dari temen SMA jadi pasangan sampai sekarang yang akhirnya nikah banyak nggak? Di gue selalu lumayan banyak gitu loh. Lumayan banyak. Gue nggak tahu ya, karena kan gue emang nggak gaul sih. Jadi tapi gue tahu beberapa sih ada yang kayak gitu ada. gue sampai memastikan diri gue sendiri itu bener. Kayak bener. Teman gue tuh lumayan loh banyak yang dari SMA, mungkin pas SMA even gak deket gitu ya, tiba-tiba kuliah ya, pas kuliah itu akhirnya kuliahnya juga gak bareng, tapi akhirnya jadi pacaran, terus akhirnya nikah, sekarang udah punya anak. Oh iya gue juga ada banyak yang kayak gitu. Gue yang kayak gitu. Iya ada sih. Dan kayak lucu gitu loh jadinya, ada yang memang dari SMA udah pacaran. Dan married. Iya. Kadang gitu. Kayak ngapain aja dulu ya nggak sih, kemana aja dulu gitu. Iya, kenapa sih gue nggak dari dulu aja sama lu gitu. Iya, cuma kan it's all about moment, time. Iya. Yang paling kocak sebenarnya adalah gini, dulu dia nih pacar temennya atau sahabatnya sama pacar yang mananya lagi, taunya akhirnya yang jadi yang mereka gitu, lucunya gitu loh. Oh iya. Ada teman gue juga kayak gitu. Iya, gue juga ada sih. Aduh. Kocak. Udah gitu kita sempat gitu, kayak melalui momen-momen patah hati mereka juga nggak sih, mungkin kali kayak tahu dia waktu itu putus sama siapa atau pacaran sama siapa ya sih. Terus yang kayak saksi hidup ya, selingkuhannya gitu kali ya, dipikirin kayak gitu loh sampai. Oh gue. Iya. Kocak tapi. Terus kayak momen memorable gue mungkin juga itu kayak pertama kali liburan, bener-bener liburan, maksudnya bukan kayak retret atau kayak study tour, itu pas SMA itu sih, ke Pangandaran sama teman-teman gue. Kayak, tapi bukan dari sekolah? Bukan, jadi kayak kita arrange sendiri gitu, kayak bersepuluh, I think. Gitu. Oh, kayak tapi gitu sih seru-seru gitu. Tapi gue pikir kayak satu angkatan atau satu kelas gitu. Enggak. Satu kelas doang yang deket. Dan gue tuh kayak ngerasa pas SMA itu kayak friendship kita tuh kayak lebih stronger gitu loh. I don't know ya, tapi kayak pas SMA tuh kayak ngerasanya lebih solid gitu loh sama temen. Kayak ya lu sakit gue sakit gitu, ngerti gak sih? Tapi gue sampai sekarang temen-temen gue yang dari SMP sama SMA itu sampai sekarang masih temenan. Masih ada grup kayak geng gue sendiri gitu loh. Sampai sekarang. Gue ada beberapa doang sih. Iya, gue Rosa sih dari SD kayaknya. Apa TK ya gue sama Rosa? Gue ada sih, tapi yang mungkin yang deket beberapa, tapi lumayan gede, kayak lebih dari mungkin sekitar 7-8 orang gitu. Gue sebenarnya ada juga kayak yang gitu, yang kayak Tintin gitu, kayak kita tuh bertujuh atau berlapan gitu ya kan. Tapi ujung-ujungnya yang sering hangout bareng, yang sering ngobrol bareng ya bertiga. Kayak bertiga. Iya pasti gitu deh. Kenapa gue kubunya cuma bertiga, kayak gue sama lu sama Tintin gitu kan, terus sama teman yang lain ada satu kubu lagi bertiga lagi, satu kubu lagi bertiga lagi. Mungkin karena menyesuaikan jadwal bertujuh dan bertiga tuh lebih mudah bertiga, ya nggak sih? Itu terus mungkin kalau beda ya ketika lu coba bonding sama lebih banyak orang dibandingin sama beberapa, lu lebih intim sama circle beberapa yang sedikit orang. itu, ya nggak sih? Tapi mungkin juga karena kita itu introvert. Kalau gue sih ngerasanya gini, mungkin ini gue satu geng bareng, tapi kan nggak semua orang gue cocok ya, maksudnya gue pribadi cocok sama. Ya bisa jadi kayak gitu. Jadi lebih ke sana sih, mungkin nyamannya ya. Ya nyamannya, dan gue lebih cocok sama temen gue yang ini dan ini gitu. Karena ada yang lain kayaknya nggak sepemikiran, jadi kalau ngomong juga gue nggak nyambung atau nggak. Iya bener. Lucu gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang deket, iya, tapi dibilang deket banget enggak gitu loh maksudnya. Iya, jadi kayak ya udah ujung-ujungnya lu sama dia lagi gitu kan ngobrolnya atau mainnya gitu kan. Ada beberapa lah maksudnya kayak gitu sih. Terus sama satu lagi ya udah, mungkin mereka kan juga udah pada punya anak, juga udah sibuk sendiri juga ya, akhirnya kadang-kadang yang ngobrol ada, kadang enggak gitu-gitu loh. Itulah. Jadi cuma paling beberapa orang aja yang benar masih keep ngomong kontak. Gitu, kontak. Iya, benar sih gue juga.
gitulah. Tapi sekolah gue tuh lucu ya. Gue kan anak IPS nih. Gue agak jiper dari tadi ini dikelilingi sama anak IPA. Gue kan anak IPS nih. Jadi gue waktu kan kayak lu Tin penjurusan gitu kan. Gue masih sama kayak lu. Jadi pas kelas 2 ke kelas 3 kan penjurusannya. Gue dapet IPS. Itu tuh agak aneh juga sih. Gue dapet apa? Jadi di IPS gue tuh matematik itu jatuhnya ekskul. Jadi kalau lo ambil raport gitu, iya. Ekskul lo itu, misalkan gue kan ngambil Jerman juga ya. Ekskulnya basket, Jerman, matematika. Aneh gak sih lo? Oh banyak gitu, banget. aneh ya. Kalau anak IPA sih, kalau anak IPA matematika jadi pelajaran wajib gitu loh. Jadi, Oh pantesan mungkin banyak yang mau IPS ya, kenapa? karena nggak ada matematik kan. Oh, nah tapi di sekolah lain tuh ada. Itu Ada emang di sekolah gue gue doang aja. Kayak agak aneh gitu waktu angkatan Iya gue. agak aneh sih. Iya. Paling seru tuh di waktu SMA gue baru inget nih. Jadi di sekolah gue diundang sama UPH. Disediain bisnya semuanya deh, makan semua bener-bener lu VIP banget deh pokoknya dapetnya tuh, busnya segala dan enak semua, maksudnya bukan yang bus abal-abal gitu loh, maksudnya beneran oke gitu bisnya yang jemput kita anak yang SMA tuh semua dijemput satu sekolah gue. Itu tuh lagi zamannya tau gak sih iklan close up yang ada Marcel Chandrawinata lagi ngetop-ngetopnya kita. Terus dia sekolah di UPH. Iya, jadinya tuh kita gila, ya ampun ganteng banget gitu. Ya salam. Tapi itu part of marketing mereka, Betul. makanya ngundang kalian kan. Dan dia kan yang jadi kayak dari perwakilan UPH-nya tuh mukanya tuh dia gitu loh sengaja. Dan Iya. emang dia pinter kebetulan. Oh gitu. Dia pinter, si Marcel tuh pinter dan dia emang ganteng gitu kan, orangnya tinggi Tinggi ganteng lagi, gitu iyalah kan. Indo. Tuh. Jadi apa namanya, bener-bener tuh semua satu-satu, aduh pengen banget sekolah di sana gitu. Cuma kan mahal banget ya gitu. Iya gila sih. Kayak gitu sih kocak. Jadi lumayan sih dulu di sekolah gue jadinya kayak kita kalau mau kuliah tuh gampang loh, karena lumayan termasuk sekolah gue sekolah unggulan lah gitu kalau di Bekasi gitu, kayak sekolah unggulan. Jadi mau masuk kayak kuliahan mau UI even itu kayak udah ada slot dapat jatah gitu loh. Oh, I see. Cuma ya itu pelajarannya mudah juga sebenarnya. Sampai Iyalah. guru kayak kuliah aja gue sampai kayak dosen gue kaget gitu. Kuliah lu belajar kuliah. Sekolah lu udah belajar sampai sini. Udah belajar gitu. Kayak kira-kira kayak gitu lah sampai segitunya. Oh iya soal gue inget deh yang soal biologi, gue jadi pengen bahas ini pas gue, tapi pas gue nggak seserem Titin sih. Kalau pas gue itu cuma belah kodok, ngerti nggak sih? Gue tuh paling takut sama kodok deh. Even pas belajar biologi, ketika ada pelajaran tentang amfibi, itu kan biasanya ditampilin gambarnya si kodok kan. Gue tuh selalu skip page itu, jadi gue nggak pernah belajar page itu. Tapi lu pernah? Karena gue setakut itu. Oke. Kalau gue ada lagi praktek selain biologi, kayak kimia tuh gue juga ada praktek, Pernah nggak kalian kayak bikin telur asin tuh kayak gimana sih? Terus yang kayak gitu-gitu deh. Kimia praktek. Iya. Prakteknya kayaknya nggak kayak gitu. Iya, gue beda sih kayaknya. Gue lupa cuma tapi. Ada sih yang campur-campur ada juga. Tapi maksudnya yang paling Tapi nggak pernah bikin telur asin kayaknya. Gue pernah. Apa pernah ya? Lupa gue. Gue bikin telur asin gitu-gitu. Gue baru inget sekarang kayak oh ya gue pernah bikin tuh. Gampang ternyata, nggak susah. Oke. Sampai kayak gitu loh. Serunya di gitu-gitu ya, misalnya ada prakteknya sih serunya. Yang paling pusing fisika, gue jelek banget nilai fisika gue, sumpah. Iya, fisika gak lulus sih. gue tuh fisika, Parah. sumpah loh. Susah sih gue juga terseret-seret tuh di fisika. Gue malah mendingan fisika daripada kimia. Gue kimia gue merah. Lu kan nggak tahu fisikanya kayak gimana, Riz. Kan gue sempat belajar juga tadinya, maksudnya sebelumnya. Oh. Cuma kalau dibandingin mata pelajaran yang lain, gue emang kalau IPA lemah di kimianya. Gue kimia, biologi aman, fisika gue jeblok banget sumpah. Kita tuh kalau fisika nih ya, emang dasar gurunya tuh reseknya setengah ampun deh. Kalau ngeles sama dia dari kelas 1 dapat bagus, bisa dapat 10. Kalau lu nggak ngeles sama dia dapat 6 aja tuh udah bagus. Terus jadi kita tuh selalu gini, kalau kayak Aris tadi lah sama temennya bandingin, lu dapat berapa? Jadi kita dapat nilai 35, 3,5 tuh ketawa biasa aja. Jadi nilainya nggak ada yang lebih bagus dari 3,5, 4,5, 5 gitu. Nilainya tuh segitu loh kalau fisika.
dapat 6 tuh bahagia Ah. banget. So atau miracle banget gitu kalau dapat 6. Dulu guru fisika gue tuh ini ajaib, sehari bisa 2 kali ulangan. Sampai kadang Serius? pada stres. Jadi misalkan baru masuk kelas iya. kan baru kelas 1 kan waktu itu. Kita masih shock gitu. Pas datang dia ngejelasin. Ini cepet gitu kan. Anggap ngerti? Ya, coba saya kasih satu contoh soal. Terus udah dikerjain. Ya, bisa. Oke. Ulangan. Anjir, hari pertama langsung ulangan. Udah Sedih. gitu ulangan. Dikasih cuma 1 soal kalau nggak salah. Apa 2 soal tapi AB gitu udah. Gitu doang. Jawab soal nomor 1 yang A sama 1 yang B. Tapi itu susah banget dan belum pernah diajarin bangsat. Goblok. Akhirnya pada 25, 5, 0. Parah banget gila. Sama Rizky juga ada nilai 0 Riz sampai Oke, segitu. saya kasih waktu kalian belajar lagi. Ntar jam pelajaran kedua kita ulangan lagi. Apaan sih, astaga. Gila. Tapi itu guru emang seru banget sih cara belajarnya. Jadi kita bener-bener kayak dimotivasi, terus kayak ngumpulin poin-poin gitu loh. Kita kayak setiap ada tugas itu poinnya tuh dihitung sama dia. Kan kalau kita kan kadang udah tugas-tugas aja gitu kan. Cuma kita nggak tahu perhitungan kayak gimana. Kalau ini nggak dihitung dari satu buku tuh, jadi kita bisa lihat berapa poin kita tuh ada di situ semua. Jadi kejar-kejaran poin minggu ini siapa yang paling tinggi kayak gitu-gitu deh. Seru banget asli. Gue nggak ada Cuma- sih. Fisika tuh paling benci gue. Nggak sampai Sakit-sakit banget. jadinya jeleknya. Jadi ke bawah sampai gue kelas 3 tuh gue nggak bener-bener nggak suka fisika dan kayak nggak masuk otak tuh pelajaran fisika. Iya, yang Karena ngerti. dari kelas 1 gue tuh dapet gurunya emang dari gurunya dari zaman cece gue waktu di SMA di situ juga gitu. Tuh guru dari dulu nggak berubah. Jadi tuh jadi suka main-main gitu. Terus aneh banget deh. Dan dia suami istri. Jadi gue pernah ketemu istrinya juga di SMP. Suami istri guru fisika dan aneh dua-duanya suami istri itu. Kita sampai semua dan guru-guru lain tuh udah biasa gitu lihat tuh guru nggak bener gitu intinya. Cuma karena koneksi dia tuh sama kayak kepala sekolah suster-susternya gitu, jadi makanya masih dipertahanin Nice. gitu. Gitu deh. Jadi pasti remedi lah ini kan zaman dulu kan ada remedial ya. Iya, Kalau kan ada. sampai Iya. sekian gitu. Ya udah yang remedial tuh semuanya remedial nggak ada yang enggak. Hampir Kecuali yang ngeles, semuanya. kecuali yang ngeles sama dia paling 1 orang 2 orang lah kayak gitu. Jadi sesuatu yang common jadinya. Lu fisikanya emang gimana Re? Kenapa Re? Jumpalitan juga sih, karena gue sebenarnya anaknya emang gak seneng ngitung sebenarnya. Tapi gue nggak tahu kenapa gue masuk IPA ya. Gue tuh emang anaknya nggak seneng ngitung, intinya matematika gue nggak seneng. Terus ditambah itu kan fisika kan kayaknya lebih apa ya? Kayak lu tuh harus lebih mengerti gitu loh, kayak bukan cuma rumus yang lu harus ngerti, Iya. kayak lu tuh Iya. harus ngerti konsep. Benar. Konsep ya. Jadi kayak wah anjelimet banget deh gue. Terus mungkin kayak karena di kelas 2-nya gue tuh dijeblok, jadi ke kelas 3-nya tuh gue kayak makin keseret gitu Sama loh. Ya sama kayak Sama. Tintin. Jadi kayak kacau deh. Gue juga kok Re, matematika gue juga gue sampai pas lihat pas masuk kuliah tuh Re, gila nih gue dilulusin kayaknya ada nilai gue nilai terendah. Ya udah dilulusin aja sama matematika gue gitu. Ya udah gue mah ketawa aja. Nangis sih gue. Diterima ya kuliah ya, bye-bye aja prestasinya gitu. Iya benar. Aduh. Oke, mungkin itulah masa SMA kita yang sungguh penuh lika-liku, ups and Udah downs. seseru itu kali ya. Tapi pasti ada yang kayak bikin cengar-cengir ya nggak sih? Aduh, Gitu. seru-seruan ya zaman dulu. Iya. Oke lah. Kita wrap up dulu aja di episode yang pertama di season kedua ini. We hope you guys find it enjoyable to hear and see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.